anak-anak sekalian, Bapak periksa dulu. Tempat duduknya kira-kira udah bagus? Ya udah rapi semua ya. Pakaian pramuka juga. Ya, kebetulan Jumat hari ini ya. Ya. Baik. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan keberkahan. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pementasan ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Padang Batu Negeri dulu. Artinya untuk mengembangkan atau membangkitkan rasa nasional seperti itu. Sekarang Bapak ini sebelum kita masuk ke media, baik, ada baiknya kita mengenal dulu, ya, mengenal dulu ASEAN itu. Di sini ada Bapak tampilkan, siapkan di sini media. Artinya supaya kita paham dan tahu kita apa sajakah atau siapa sajakah, negara mana sajakah yang menjadi anggota negara ASEAN itu. Ya, kita tahu ASEAN adalah organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Ini dia. Baik, untuk memahami dan mengenal anggota-anggota atau negara-negara ASEAN tersebut, di sini ada Bapak siapkan medianya. Silakan nanti ambil, sebutkan negaranya. Berarti itulah anggota daripada negara-negara ASEAN tersebut. Iya, kita mulai. Ananda Suryani. Buat suaranya ya. Silakan. Tunjukkan sama kawan-kawannya. Indonesia. Tepuk tangan. Lanjut. Siapa? Silakan. Ada Indonesia ya. Yang kedua. Apa itu nak? Kamboja. Iya, silakan. Selanjutnya Mas Rifla. Ya, Filipina. Arham. Apa ini nak? Brunei Darussalam. Ya, tentang dulu. Brunei Darussalam. Rizky Ali. Ini tujuannya adalah mengenal ya ASEAN itu negara-negara Malaysia. Iya. Lanjut. Apa ini nak? Singapura. Iya. Selanjutnya Thailand. Ada lagi? Vietnam. Iya. Lanjut. Satu lagi ya. Laos. Tepuk tangan dulu yang mulia. Iya. Ternyata satu lagi di sini. Ya. Di sini ada lagi satu lagi. Ini sebenarnya bendera daripada Timor Leste. Mereka bergabung pada tahun 2022 yang lewat. Nah, tetapi pada saat ini mereka belum memiliki hak suara dalam persidangan di organisasi ASEAN tersebut. Tetapi mereka sudah diakui menjadi anggota ASEAN. Iya. Terima kasih anak-anak sekalian sudah mengambil media ini. Berarti kita sudah mengenal siapa saja negara-negara ASEAN itu ya. Bapak ingin menempatkan pertanyaan dulu, ya. Yang tahu boleh angkat tangannya ya, baru menjawab. Oke. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Iya, silakan Nak. Ekspor adalah mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Iya, bagus. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan impor? Oh ini, silakan. Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia.
Iya, tepuk tangan. Baik. Maka Bapak ingin melemparkan satu pertanyaan lagi, ya. Untuk komoditas Indonesia di bidang perkebunan, apa saja kira-kira? Iya, silakan Bapak. Kopi, coklat, dan sawit. Kopi, coklat, dan sawit. Ya, kita saksikan ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, pada kesempatan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita ini? Tujuannya adalah tentang wirausaha, ya. Dan subtemanya tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Siswa mampu menganalisa komoditas ekspor impor Indonesia di ruang lingkup Asia. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa bisa memahami dan menyimpulkan bagaimana peranan Indonesia dalam kancah perekonomian Asia. Kita akan menyaksikan media di sini ya, video tentang wirausaha atau kehidupan Indonesia dalam bidang ekonomi di ruang lingkup Asia itu. Kita suara Indonesia ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dan negara-negara di ASEAN antara lain sebagai berikut. Bentuk pertukaran barang yang pertama yaitu pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kayu wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Dan Indonesia juga mengimpor benang sintesis dari Malaysia. Pertukaran barang yang kedua yaitu pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran juga diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Bentuk pertukaran barang yang ketiga yaitu pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia. Ya,
dia tayangan sudah kita saksikan ya, anak sekalian, bahwa di sini sudah dijelaskannya bagaimana peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN ya. Kita tahu sana tadi dari tampilan dari video ini bahwa negara kita ini banyak mengekspor komoditasnya. Ada beberapa bagian, ya kan? Yang pertama kalau di bidang pertanian atau perkebunan sudah jelas kita mengekspor kopi, coklat, sawit, ya kan? Nah, dan lain-lainnya itu untuk bidang perkebunan. Nah, kalau untuk misalnya di barang-barang impor atau mendatangkan barang dari luar negeri ke Indonesia ini sudah jelas kita pastikan misalnya dari Singapura kan, ataupun dari Malaysia. Nah, ada yang mengimpor semen putih. Nah, kesemua itu adalah termasuk sumber daya alam daripada negara-negara ASEAN yang mengelola tentang barang tersebut. Nah, ini dia. Coba pikirkan, apa kira-kira pertanyaan dulu, sama-sama kita diskusikan. Dari hasil pemutaran dari video tersebut, apa kira-kira pertanyaan yang muncul? Mungkin ada yang ingin pertanyakan, Pak ini kan begini Pak, negara begini, negara begini, begitu. Iya. Apa kira-kira? Atau langsung kita begini saja, langsung kita masuk ke selanjutnya. Di sini akan Bapak buatkan dulu apa maksudnya pengorganisasian kalian dulu ya. Sebenarnya kemarin kita sudah bentuk kelompok kan, supaya lebih mengefisienkan waktu. Bapak sengaja membentuk kelompok karena kita berjumlah 10 orang di kelas 6 ini, maka kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok, 3, 3, 4, ya kan? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian supaya kita pahami dulu bagaimana hasil dari atau menyimak video yang kita tampilkan tadi. Baik, yang ini karena kita berkelompok, maka Bapak tampilkan dulu. Nah, ini satu kelompok, boleh dibahas ya, boleh dibahas. Ya, ada ini karena berempat, boleh kalau ini dua apa? Ya, ini. Coba dibaca sama-sama dulu. Kita baca dulu, simak dulu bagus tentang nomor. Ini kan sudah satu ya. Nah ini dia. Biar kita kemana juga lagi nanti tinggal sebenarnya. Apa itu? Ini. Baca dulu teksnya. Ini pertanyaannya. Nah, baca dulu dari sini. Ini baca dulu. Ya, di bawah bacanya ya. Dari sini. Perhatikan, kawan kita ini akan membacakan hasil dari diskusi kelompok mereka tentang teks bacaan yang kita buat tadi. Ya, silakan. Sebutkan beberapa wirausaha yang kamu ketahui di lingkungan rumahmu. Apa saja? Gula aren, kedai kopi, pedagang sayur, pedagang gorengan, pabrik es, penjual ikan. Iya, tepuk tangan. Nah, kasih breaking dulu. Bisa terus semangat? Oh, terus semangat. Ya, dulu. Nah, kasih breaking dulu sebelum kita lanjutkan. Oke. Terus semangat kan? Bisa. Iya. Ini kan? Hei, tepuk semangat dalam kasih breaking kita. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B ya. Kelompok B. Selanjutnya
Menurut kelompok C, apakah wirausaha tersebut memiliki perkembangan yang sangat besar? Iya. Nah, apa mereka bergerak di bidang barang-barang yang akan diekspor. Jadi tidak sembarangan karyawan di situ. Ada karyawan khusus untuk mengelola, mengemas atau segala macamnya. Karena ini adalah barang-barang apa? Barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri, termasuk di negara Asia. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan berikut C. Ya. Baik. Sekarang kalau sudah selesai untuk latihan satunya itu, maka Bapak akan berikan lagi untuk lembar selanjutnya, ya. Selanjutnya itu di bagian daripada daftar riwayat individu. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak akan tampilkan dulu tentang daftar riwayat individu. 1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Di bawah ini adalah contoh formulir kegiatan. Sebagai latihanmu, ayo isilah formulir berikut di buku tugasmu. Coba diperhatikan dulu formulir ini. Silakan. Coba perhatikan. Sudah tahu kan apa-apa saja yang perlu kita isi di sana? Mulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor handphone, asal sekolah, kelas, dan hobi. Sama hanya dengan mengisi formulir. Ya, di sana juga seperti ini. Jadi kaitannya sangat erat sekali tentang pengisian data tersebut. Baik, kalau begitu Bapak akan berikan dulu lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini, silakan dijawab nak. Ini lembar evaluasi ya. Artinya kita akan mengevaluasi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ini evaluasinya. Ya. Baik, merasa untuk pengisian daripada lembar evaluasi ini sudah kira-kira bisa ya. Dan kita akan simpulkan, akan kita ambil kesimpulan daripada pekerjaan kita ini. ASEAN itu negara di Asia Tenggara yang terdiri dari beberapa negara yang sudah disebut tadi memiliki sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia, ya kan? Dan mereka semua itu dicakupkan dalam sistem perekonomian di ASEAN ini. Jadi beberapa negara pun begitu. Ada kesamaan daripada komoditasnya. Nah, selanjutnya untuk pembuatan daripada daftar orang hidup itu demikian. Seperti yang Bapak bagikan tadi, Bapak perhatikan sudah bisa. Berarti kalian sudah memahami apa maksud, tujuan, dan cara mengisi daripada lembar apa itu? Daftar orang hidup, ya kan? Nah, itu ya. Baik, Bapak rasa kira-kira demikian dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dulu untuk sebagai penutup kita. Sebentar dulu. Ada lagu Mandailing yang kita jadikan sebagai penutup kita.
lagu dari daerah Mandailing tadi, maka berakhirlah dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita kembali berdoa mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk pembelajaran selanjutnya.